Saudara yang Anda saksikan ini adalah situasi terkini di gedung KPU RI. Tadi beberapa waktu yang lalu sudah nampak hadir sejumlah petinggi partai politik dan juga ketua KPU beserta jajaran komisioner KPU juga sudah nampak hadir di gedung KPU karena memang nanti pelaksanaan debat perdana Capres-Cawapres 2024 akan digelar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di sebelah kanan layar Anda ini adalah pergerakan dari tim yang mengikuti Cawapres Mahfud MD, Cawapres nomor urut 3 yang sedang menuju ke KPU RI. Sementara visual di sebelah kiri layar Anda itu adalah visual terkini langsung dari depan gedung KPU RI. Kita menantikan kedatangan dari para Capres-Cawapres dan saat ini adalah visual terkini dari posko pemenangan Amin, paslon nomor urut 1. Nampak masih bersiap-siap dan kita nantikan Capres-Cawapres paslon nomor urut 1, 2, dan 3 untuk mendatangi gedung KPU RI. Kita lihat di 4 layar di depan Anda. Sebelah kiri atas itu adalah visual terkini di gedung KPU RI. Sebelah kanan atas itu adalah visual terkini rekan kami yang mengikuti Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menuju ke gedung KPU RI. Sebelah kiri layar Anda di bagian bawah itu adalah visual terkini dari posko pemenangan Amin. Dan sebelah kanan bawah layar Anda itu adalah rumah Kertanegara di mana Prabowo Subianto dikabarkan akan berangkat dari rumah Kertanegara menuju ke gedung KPU RI. Kita nantikan kedatangan Capres-Cawapres yang akan hadir di gedung KPU RI pada malam hari ini untuk mengikuti jalannya debat perdana pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai ke semua narasumber saya pada malam hari ini, saya akan kembali mengetes semangat dari para audiens yang ada di dalam studio Kompas TV. Mana pendukung paslon nomor urut 1? Amin. Pendukung paslon nomor urut 2. Pendukung paslon nomor urut 3. Oke. Kita akan melihat situasi terkini kembali. Ini adalah Cawapres nomor urut 3 menuju ke posko pemenangan TPN Ganjar Mahfud. Tadi dikabarkan di gedung High End, posko pemenangannya, dan kita lihat itu adalah Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, yang menyambut kedatangan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Dan ini adalah situasi terkini, artinya Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD itu akan berangkat ke gedung KPU RI dari posko pemenangannya di gedung High End di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sementara kita lihat visual terkini lainnya sebelum kita kembali ke para narasumber kita. Sepertinya ada yang datang di gedung KPU RI, kita akan mengintip sedikit ke sana siapa yang datang di sana. Sambil kita pastikan, bisa kita minta tepuk tangan dulu untuk semua narasumber kita pada malam hari ini. Oke, saya akan kembali ke Mbak Sadia dulu. Jadi cara berkomunikasi seperti apa yang masuk buat anak muda? Karena kalau kita tahu dari daftar pemilih tetapnya, persentase anak muda itu di atas 50%. Artinya mengantongi suara anak muda hampir pasti mengantongi pemenangan di Pilpres ini. Seperti itu. Ya. Ketika saya bicara soal hiburan, tentu saja bukan berarti hiburan versus serius gitu ya. Tentu saja bukan berarti menghilangkan faktor media sosial sama sekali. Kita mengetahui bahwa milenial dan Generation Z memang beraktivitas gitu ya, berdiskusi dan sebagainya di media sosial. Yang membuat saya ingat satu konten edukasi tentang lingkungan hidup dan krisis iklim oleh kawan-kawan Papua pada saat itu, viral sekali videonya kalau kawan-kawan ingat, healing hilang gitu kan, healing hilang. Kalau hutan hilang gimana mau healing gitu kan. Itu pesan yang sangat singkat, edukatif, bisa viral luar biasa di media sosial, tidak banyak gimmick.
dan sangat Baik. sangat menyentuh titik-titik terpenting Oke. di isu lingkungan. Artinya kalau anak muda sekarang mungkin salah satunya adalah kemampuan storytelling, bukan hanya kemampuan Baik. berbagai gimmick gitu ya, kreativitas gimmick gitu. Oke, saya ke paslon nomor urut 3 dulu, baru tim ses paslon nomor urut 3 baru ke 1. Bung Roni, seberapa penting anak muda untuk kemenangan dari paslon Anda? Ya, buat kami sangat penting karena anak muda sangat konsen namanya dengan hukum, bicara soal keadilan. Dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini memang setelah pasca putusan MK, kita melihat terjadi kemunduran di bidang penegakan hukum. Oke. Kemudian di demokrasi kita lihat bagaimana kemarin ada beberapa yang dilaporkan ke polisi, kemudian ada budayawan juga pun yang menyampaikan dalam show-nya Mas Butet, kemudian dilarang. Dan kami melihat bahwa di posisi ini anak muda melihat bahwa situasi ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan kita melihat bahwa peran anak muda dalam memberikan suaranya sangat penting dan mereka akan mengetahui di mana mereka akan memberikan suara mereka. Oke, saya ke tim ses dari paslon nomor urut 2, Pak Wihadi. Anda punya cawapres anak muda, tapi seberapa bisa cawapres Anda kemudian meyakinkan anak muda untuk memilih cawapres Anda? Jadi begini, kalau kita melihat saat ini bahwa cawapres kita adalah anak muda, artinya di sini adalah kesempatan untuk anak-anak muda ini untuk bisa terlibat dalam pemerintahan. Jadi kalau pada saat ini dikatakan bahwa seakan-akan anak-anak muda ini tidak bisa ikut berpartisipasi. Nah disinilah kesempatan ini. Dan saya kira Mas Gibran dengan seorang wali kota yang muda dan memberikan satu terobosan-terobosan dengan kita lihat di kota Solo banyak kegiatan untuk anak-anak muda. Dan ini menunjukkan bahwa anak-anak muda itu bisa terlibat dalam pemerintahan kita, tidak hanya sebagai penonton. Jadi katakan tadi bahwa anak muda ini hanya hura-hura saja, tidak juga. Karena Mas Gibran tidak hura-hura, artinya dia sudah aktif dalam pemerintahan. Nah disinilah menunjukkan bahwa keseriusan anak-anak muda untuk memimpin negara ini tergambar dengan apa yang sekarang ini ada suatu lompatan di mana generasi muda bisa memimpin. Oke. Nah ini bukan lagi masalah reformasi, tapi ini adalah transformasi, di mana kita mentransform dari yang tua menjadi yang anak muda. Jadi anak muda diberikan kesempatan untuk bagaimana dia bisa memerintah dan bisa memberikan suatu kekuasaan dalam pemerintahan. Ini adalah suatu terobosan, transformasi dari apa yang sudah dilakukan reformasi 30 tahun yang lalu. Jadi saya kira dengan adanya gambaran seperti ini, anak-anak muda tentunya akan bagaimana mensupport Mas Gibran untuk bisa ikut dalam pemerintahan. Dan ini adalah salah satu challenge yang diberikan kepada semuanya masyarakat anak muda untuk bahwa ini harus kita berikan transformasi anak muda memimpin ke depan. Oke. Saya ke tim ses nomor urut 1, Mas Teguh. Mas Teguh, tadi kan Mbak Sadia juga sempat katakan anak muda butuh diajak bicara serius. Cara seperti apa yang akan dilakukan pasangan Anies Muhaimin untuk merayu anak muda untuk memilih pasangan Anies Muhaimin? Terima kasih Kak Livi. Satu hal yang calon presiden kami Anies Baswedan yakini bahwa masa depan adalah milik anak muda. Bukan milik kami-kami yang sudah lewat usia mudanya. Oke. Jadi menjadi penting untuk anak muda ikut aktif berperan dalam kontestasi demokrasi, yaitu aktif dalam pilpres maupun pileg nanti. Tapi harus diingat, pilpres hanyalah sebuah mekanisme demokrasi. Esensi demokrasi itu yang utama yang selalu diingatkan oleh Mas Anies. Apa sebenarnya esensi demokrasi? Yaitu adalah peduli mengurus kepentingan mayoritas masyarakat kita. Masyarakat yang terbanyak yang menyuarakan suaranya. Karena apa? Karena pemilik kedaulatan negeri adalah rakyat kan. Oke. Nah inilah sebenarnya yang utama. Jadi ketika terjadi persoalan-persoalan yang kita tahu negara berhadapan dengan rakyat, misalnya dalam kasus Rempang, kasus Wadas, atau mungkin kasus Papua, ketika negara berhadapan dengan rakyat tidak ada cerita rakyat harus dimenangkan. Oke.
Kenapa itu? Kita ingin mengembalikan kepada esensi kesejatian keberadaan rakyat. Ingat, sebelum merdeka rakyat ada duluan, Mbak. Bahkan sebelum ada TNI, sebelum ada Polri, yang ada rakyat duluan. TNI saja dulu bermulanya dari BKR, ya kan? Badan Keamanan Rakyat. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan. Kita harus kembalikan keesensian kesejatian demokrasi kepada rakyat, membela kepentingan rakyat. Baik, kita lihat situasi terkini kembali ke gedung KPU RI. Ini di Kertanegara. Kita lihat ini adalah Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, sudah hadir di rumah Kertanegara yang nanti rencananya akan berangkat bersama dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto langsung dari rumah Kertanegara. Jadi informasi yang didapatkan adalah Capres-Cawapres nomor urut 2 akan berangkat langsung dari rumah Kertanegara menuju ke gedung KPU RI. Sementara di sebelah kanan layar Anda ini adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang sudah tiba di gedung KPU RI pada sore hari ini jelang debat perdana Pilpres pada malam hari ini yang rencananya menurut jadwal akan diselenggarakan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik, saya kembali ke Mas Usman. Mas Usman, anak muda bicara politik itu nampaknya masih agak sulit. Tapi bagaimana dengan anak muda dan hukum? Karena tema pada malam hari ini salah satunya soal hukum, soal HAM, soal kemudian pemerintahan, begitu. Seperti apa kemudian apa yang nanti disampaikan oleh Capres itu kemudian kena ke anak muda menurut Anda? Ya, pertama anak muda itu sebenarnya simbol dari idealisme. Orang mementingkan generasi muda karena dalam sejarah generasi muda lah yang selalu membawa idealisme. Bahkan salah seorang pelopor kemerdekaan Indonesia, Tan Malaka, pernah mengatakan idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Dengan kata lain, tanpa idealisme sebenarnya pemuda nggak punya apa-apa. Jadi kalau misalnya seorang pemuda ingin berpolitik, dia harus berpolitik yang tanpa korupsi. Dia harus berpolitik dengan menghormati hak asasi manusia. Dia harus berpolitik tanpa nepotisme. Dia harus berpolitik tanpa berkolusi. Kalau itu dilanggar, itu bukan muda namanya. Itu tidak idealis namanya. Tapi gini ya, jadi pertanyaan, dari 2019 ke 2022 ada 5 menteri dan wakil menterinya Pak Jokowi yang kena kasus korupsi. Bahkan Ketua KPK juga kena kasus korupsi. Bagaimana meyakinkan anak muda bahwa kepemimpinan nanti di pemerintahan mendatang bisa anti korupsi? Nanti dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas TV.